Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview akses point yang murah, ya, yaitu TP-Link, ya. TP-Link TL 840N, ya. Jadi akses point ini sangat murah, harganya sekitar 150.000, ya. Kalau di Tokped, ya, di marketplace sekitar itu. Dan ini punya spesifikasi yang khusus, ya, bisa digunakan untuk router, kemudian akses point atau repeater. Oke guys, kita akan coba bedah dalamnya dari TP-Link ini. Oke guys, untuk yang kita butuhkan untuk bisa setting radio TP-Link ini, ya, TL-BR840N, kita perlukan adaptor, ya, 12 volt, 9 sampai 12 volt, kemudian kabel UTP, ya, tipe straight, ya, dan juga laptop yang kita butuhkan. Jadi kita akan melihat dalamnya dari TP-Link ini apa aja. Untuk menyambungkan, ya, di sini kita lihat TP-Link, kita lihat portnya. Ini ada berwarna orange dan ada yang berwarna biru. Untuk yang berwarna biru itu nanti digunakan untuk WAN, ya. Apabila kita men-setting menjadi router, ya, sehingga ini diambil dari internet. Kemudian untuk yang orange ini adalah switch untuk LAN, ya, untuk IP private-nya. Untuk men-setting kita cukup ada dua cara untuk men-setting. Pertama ini, yaitu ini kita hidupkan, kemudian kita connect ke akses point-nya, ya. Akses point-nya ini ada passwordnya di sini, ya. Ini guys, SSD TP-Link bla bla bla, kemudian passwordnya, password atau pinnya adalah ada di sini, ya. Jadi kita bisa punya dua cara, atau langsung koneksikan ke yang berwarna orange, ya. Kemudian kita colokkan listrik ini, adaptor, maaf, kita colokkan. Kita colokkan ke listrik. Ya, ini sudah hidup. Untuk yang LAN ini kita koneksikan ke laptop. Ini ke LAN dari laptop. Ya, kita masukkan. Udah, simple ya. Kemudian kita akan
setting di PC kita atau laptop. Baik guys, untuk langkah selanjutnya setelah tadi kita masukkan, tancapkan ke LAN, kemudian kita hidupkan access point, maka selanjutnya kita harus men-setting di laptop ya. Jadi kita bisa melakukan setting di laptop. Tadi caranya ada dua, yaitu menggunakan wireless, koneksi ke wireless ya. Kita akan cari, kita hidupkan wireless. Kemudian nanti di sini ada TP-Link ya. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya ada di belakang access point-nya itu. Atau lewat LAN. Kalau lewat LAN kita tancapkan kabelan ke laptop ya. Kita akan mencoba dengan metode LAN. Untuk pertama kali setting, maka kita tidak perlu mengubah IP address ya. Kita cukup mengakses ke IP default dari TP-Link ini ya. Karena memang secara otomatis akan kita dapat DHCP client, dapat IP address dari DHCP. Untuk IP default dari TP-Link yang merek ini adalah 192.168.01. Oke. Ini ada. Kemudian password defaultnya admin. Oke guys, kita simpan dulu. Nah, ini adalah tampilan dari TP-Link Wireless N WR840N yang murah meriah, cukup untuk digunakan dalam rumah ya. Kemudian ada beberapa settingan ya. Kita masuk ke operation mode. Operation mode ini ada beberapa settingan, yaitu wireless router, kemudian wireless ISP ya. Kemudian access point, kemudian ada ring extender ya. Kalau wireless router, maka access point ini akan difungsikan sebagai router ya. Berarti nanti ada firewall, kemudian ada QoS ya, ada quality of service ya, dan berbagai menu keamanan lainnya. Kemudian ada WISP ya, WISP yaitu wireless ISP. Ini untuk digunakan ISP ya. Kemudian yang ketiga adalah access point. Kalau access point berarti dia hanya berfungsi sebagai access point ya. Berarti semua portnya menjadi berfungsi sebagai bridge ya. Karena tadi ada port biru dan port orange, semua jadi bridge. Kemudian yang terakhir adalah ring extender. Ring extender inilah untuk repeater ya. Jadi nanti ada menangkap sinyal kemudian disebarkan lagi. Oke, kita akan mencoba tipe pertama, yaitu wireless router ya, safe. Ini akan modenya defaultnya adalah wireless router ya. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting IP ya. Jadi pada mode wireless router ini ada dua IP ya, yaitu IP1 ya. IP1 yang berwarna biru, nanti colokannya berwarna biru, LAN berwarna biru. Kemudian LAN di sini yang berwarna orange ya. Kemudian di sini ada IPTV ya. Apakah di enable? Ada mic clone ya. Yang penting ini ada one ya. One ini adalah yang menunjukkan mengakses ke IP yang terhubung ke dalam internet ya. Sehingga ini bisa di set di DHCP. Ini DHCP dynamic IP kalau memang pada port 1 berwarna biru itu koneksi
ada DHCP servernya ya. Kalau memungkinkan untuk static IP, di set static IP. Kemudian ada PPOE ya, VPN itu bisa juga di set VPN. Kemudian kita kalau mode 1 ini ya, untuk mode 1 ini Anda harus punya IP di port berwarna biru itu ya. Sehingga ini saya kasih contoh, saya akan setting IP dynamic ya. Berarti dia akan mengakses ke DHCP server di internet ya. Kemudian LAN ya. LAN ini adalah untuk port LAN berwarna orange ya. Jadi ada 4 port yang berwarna orange ini adalah tersambung dalam bridge ya, sehingga bisa saling terkoneksi untuk LAN. Untuk internet harus WAN harus terkoneksi ke internet. Kalau WAN tidak terkoneksi ke internet, maka LAN-nya tidak berfungsi ya. Di sini kita setting default dulu. Kemudian ada setting wireless ya. Di setting wireless ini ada perubahan SSID ya. Kita rubah misalnya LC Antasena. Kemudian modenya, mode wirelessnya BGN mix ya. Jadi bisa B, bisa G, bisa N tergantung dari kliennya. Kemudian channelnya 1 sampai 13, tapi kita bisa pakai 1 sampai 11 karena beberapa laptop tidak mendukung sampai channel 13 ya. Misalnya kita channel 6. Kemudian channel width. Nah, ini ada channel width ini 20 MHz atau 40 MHz. Itu maksudnya adalah pita lebar dari frekuensi yang akan digunakan untuk mentransfer data ya. Kalau auto itu nanti akan ke 20 ya. Auto itu ke 20 atau ke 40 tergantung dari kliennya. Tapi tidak semua klien itu akan menggunakan support 40 MHz ya, sehingga kita cukup 20 MHz ya. 20 MHz ini adalah bandwidth frekuensi standar yang digunakan oleh teknologi wireless WiFi. Kita save ya. Ya, kemudian kita cek ya, kita aktifkan WiFi. Nah, nanti akan muncul LC hotspot add jadi Antasena ya, kita disable dulu, kita enable Antasena. Nah, ini sudah muncul LC hotspot Antasena ya, tapi kita tidak aktifkan dulu wifi-nya. Kemudian setelah kita setting wireless, tentunya ada security-nya ya, bisa pakai WPS ya, PIN-nya ya, atau pakai wireless security ya, menggunakan password ya. Ini passwordnya bisa pakai versi WPA PSK atau WPA 2 PSK ya. Kita pilih yang WPA 2 PSK. Kemudian passwordnya bisa kita rubah ya, tipenya AES ya, atau TKIP ya. Yang umum digunakan adalah AES. Ini kita rubah, bisa rubah passwordnya ya, misalnya passwordnya 1234567. Oke, kalau sudah kita simpan. Berarti nanti access point ini nanti akan muncul dalam bentuk kunci. Berarti maksudnya adalah harus memasukkan password dari WPA 2 PSK. Sampai di sini kita bisa connect ya. Kemudian kita setting berikutnya, ini ada di wireless ada MAC filter ya. Fungsi MAC filter ini untuk
membolehkan allow atau melarang Denny ya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita klik Denny di sini, kemudian kita tambahkan MAC address, berarti yang ada di sini di list MAC address yang kita tambahkan itu akan di Denny. Ya, berarti akan di blocking atau tidak boleh mengakses access point ini. Ya. Jangan sampai salah, jangan sampai kebalik ya. Tetapi kalau kita allow, berarti MAC list yang kita ketikkan, kita klik tambahkan di add new ini nanti akan yang diperbolehkan. Nah, ini bedanya. Kalau yang dimasukkan, kita klik Denny ini, yang dimasukkan di sini adalah yang tidak boleh. Kalau allow ini berarti yang diperbolehkan saja, siapa aja ya. Kalau ini membatasi yang dilarang, kalau ini membatasi yang diperbolehkan siapa saja ya. Kita setting default aja ya. Misalnya yang dilarang kita add new, kita acak aja ya, acak. Oke, status enable, misalnya Pak Joni ya. Nah, berarti MAC device yang punya MAC address 00999999 ini tidak boleh mengakses di access point ini ya. Ini maksudnya dari wireless MAC filter. Kemudian wireless advance ya, ini untuk menentukan kekuatan sinyalnya ya. Misalnya access point TP-Link ini mempunyai TX power maksimal, misalnya ya, ini adalah 20 dBm ya. 20 dBm itu sebesar 100 mW ya. Kemudian kita tidak ingin maksimalkan power ya, jadi kita pilih mode middle ya. Berarti nanti akan turun menjadi 20 dikurangi 3, yaitu 17 dBm ya. Turun setengahnya ya. Dari 100 mW menjadi 50 mW ya. Ini kalau ini adalah settingan default ya, tidak perlu kita setting. Jadi ini untuk menentukan besarnya sinyal ya, menentukan jaraknya, menentukan jaraknya, ya. Jadi kalau low berarti hanya beberapa meter saja. Kalau high ini dimaksimalkan. Tentunya ini ada pengaruhnya. Kalau kita high berarti akan menggunakan TX power yang maksimal, sehingga perangkat ini akan timbul panas ya. Kemudian kita masuk ke wireless statistik ini. Nanti siapa aja yang connect. Kemudian langkah selanjutnya kita Ghost Network ini tidak usah ya, karena kita nggak butuh. Kemudian kita masuk ke DHCP ya. Di sini ada DHCP setting. DHCP ini adalah memfungsikan sebagai DHCP server ya. DHCP server di sini adalah access point ini akan memberikan alamat IP ke klien ya, nanti dari wireless itu. Misalnya tadi 0100 100 sampai 199. Ini adalah ring yang akan diberikan adalah antara 100 sampai 199 ya. List time ini adalah waktu pinjam ya. Kemudian default gateway-nya berapa? DNS-nya kita ketik. Default gateway-nya adalah IP dari access point-nya. Karena ini tadi difungsikan sebagai router ya, sehingga ini DHCP-nya adalah aksesnya di LAN ya, port berwarna orange. Kita save. Ya, kemudian langkah selanjutnya ini ada security ya.
ada forwarding. Ini kalau kita belajar firewall lebih jauh ya, ada virtual server, kemudian port triggering ya. Kemudian adalah demilitary zone ya. Kemudian APNP ya. Ini untuk forwarding ya, jadi memforward IP dari luar, akses dari luar ke dalam. Kemudian ini ada security ya. Security ini adalah menggunakan basic SPE firewall ya. Ini kemudian kita klik DOS protection. Ini untuk siapa aja yang melakukan percobaan penyerangan ya. Jadi kalau melakukan ping ICMP lebih dari 50 paket per second, maka akan di blocking ya. Atau melakukan pengiriman dalam bentuk UDP float ya, ini 500 paket per detik, itu akan di blocking. Kemudian melakukan TCP synchronization float ya, TCP SYN ya, ini 50 paket per second akan di blocking. Ini security-nya ya. Kemudian ada juga parenting control. Nah, ini untuk anak-anak ya, kita bisa melakukan parenting ya, yaitu melakukan waktu ini ya, waktu pemakaian ya. Kemudian ada akses ya. Ini targetnya. Nah, ini untuk memblocking situs-situs tertentu ya. Tidak boleh diakses dan sebagainya. Ini ada di sini. Anda bisa mencobanya. Kemudian ada advanced routing ya. Ini untuk lanjut ya, tingkat lanjut aja. Kemudian yang terakhir yang kita bahas karena ini terlalu teknis. Yang terakhir adalah bandwidth control. Nah, ini Anda bisa melakukan bandwidth control ya. Satu koneksi itu berapa ya, di kontrol ya. Misalnya enable bandwidth control, kemudian maksimal berapa ya, misalnya 1024 ya, 1 Mbps berarti ya. Kemudian kita add new ya. IP-nya berapa yang akan kita limit ya. Port ring-nya berapa ya, protokolnya all aja, priority 5. Kemudian bandwidth-nya kita bisa atur ya. Ini yang penting untuk Anda melimit IP address dari access point ya. Baik guys, tadi tutorial singkat untuk setting TP-Link TL WR840N ya. Operation mode wireless router ya. Berarti nanti difungsikan sebagai router access point-nya. Yang kedua, kita akan memfungsikan sebagai access point ya. Saya tidak menjelaskan WSP karena ini nanti ada teknisnya terlalu panjang. Yang digunakan aja oleh kita guys, yaitu access point ya. Yang kedua ini ya, kita akan mencoba men-setting access point. Kita klik access point mode, operation mode, kemudian kita save ya. Ini akan melakukan restart ya, pergantian setting ya. Ini akan melakukan restart menjadi operation mode access point ya. Bedanya apa? Kalau access point itu tidak ada sama sekali settingan firewall, tidak ada settingan security ya, seperti tadi pada wireless router ya. Jadi access point itu hanya berfungsi sebagai access point ya, murni access point, sehingga port-portnya nanti akan berbentuk bridge ya, sehingga ini bermanfaat untuk menghemat tenaga ya. Jadi access point ini difungsikan murni sebagai access point saja ya.
Nah, oke guys, ini sudah muncul ya operation mode access point. Ya, ini menunya hanya sedikit di sini. Ya. Kita access point, kemudian kita setting network, ya network. Kemudian ini adalah IP LAN, ya. Pastikan IP-nya sama dengan yang disetting ya. Ini hanya IP defaultnya. Kalau kita setting smart DHCP, maka ini IP access point-nya akan mendapatkan otomatis dari bridge ya. Jadi di jaringan bridge ini nanti akan ada DHCP server. Kalau ada DHCP server, maka dia akan dapat otomatis. Tapi kalau tidak ada DHCP server, maka kita harus setting static IP ya. Kita setting static IP ya. Kemudian save. Jadi ini berfungsi hanya bridge ya. Nanti access point-nya klien-klien yang terhubung itu akan terhubung ke perangkat lain, yaitu menggunakan router misalnya yang tersambung dalam bridge itu. Kemudian LAN kita sudah setting, kemudian wireless ya. Ini simple kan ya. Wireless kita ketik misalnya LC hotspot sama tadi antasin, kita pilih 20 MHz, kita pilih 6 ya. Kita save. Ini merubah SSID, kemudian mode channel width-nya, dan WPS kalau mau diaktifkan. Kemudian ada wireless security ya, sama tadi ya, seperti itu. Setting 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita save. Sama. Kemudian ada MAC filtering. Ada MAC filtering sama tadi ya yang kita setting. Kemudian ada wireless advanced ya, mau middle, low, high ya, tergantung dari kebutuhan Anda. Nah, di sini ada throughput ya. Throughput itu adalah hasil kecepatan internet. Oke, throughput tadi ya. Kalau tidak ada kecepatan internetnya, ya ini tidak muncul grafiknya. Kemudian ada guest network ya, ini untuk tamu, kalau ada kita bisa schedule dan sebagainya. Kemudian DHCP ya. Ingat, kalau metode access point ini jangan diaktifkan DHCP-nya ya. Supaya DHCP-nya itu mendapatkan dari DHCP yang ada di router, yang router lain ya. Jadi karena ini difungsikan hanya access point, maka jangan disetting DHCP. Kita disable ya, karena nanti biar tidak tabrakan dengan DHCP server yang ada di router ya, karena memang access point ini hanya difungsikan sebagai access point saja. Kita save ya. Berarti nanti ini sudah tidak berfungsi DHCP-nya ya. Hanya seperti itu guys ya. Untuk mode access point ya. Langkah selanjutnya kita akan coba menggunakan ring extender ya. Kita coba ring extender, kita save ya. Ini untuk apa ya? Ring extender ini adalah untuk in this mode, this device can copy and reinforce the exciting wireless signal to extend the coverage ya. Ini maksudnya bahasa Jawa nih dewi, bahasa planet ini bahasa planet ya. Bahasa kita itu adalah ini kita nangkep sinyal kemudian disebarkan lagi di daerah itu ya. Kasarannya seperti itu. Jadi adalah untuk repeater. Fungsinya adalah untuk repeater ya. Ini proses booting ya. Kita tunggu sebentar ya. Kenapa ini mati ya? Karena tadi DHCP server dari access point-nya ini dimatikan ya. Karena kita tadi kan settingnya tidak menggunakan IP lokal ya. Ini nggak usah panik. Kita setting LAN ya. Ya, kita setting LAN. Karena tadi DHCP-nya udah disable, maka kita setting manual. Ya. Nah, ini
kita setting manual 192.168.0 misalnya 22 ya. Kita oke aja ya. Kemudian kita refresh ya. Nah, kita akan masuk ke mode wireless ring extender ya. Ini hanya lebih simpel lagi ya. Kalau tadi access point ada ini lebih simpel lagi ya. Ini network sama ya. Kemudian kuncinya ada di wireless ya. Connect to network ya. Ini kita akan koneksi ke access point ya, access point yang ada internetnya. Kemudian MAC address-nya berapa ya. Kita masukkan, kita save ya. Misalnya kita pakai metode scan. Nah, ini mana? Misalnya Haider Ibra. Ini kita connect ya. Kemudian kita kasih security ya, berarti setelah kita nangkep dari access point yang agak jauh dari access point ini, perangkat ini akan membuat access point lagi dengan nama yang sama, Haider Ibra ini, tapi dengan password yang berbeda. Misalnya kita password ya, bisa berbeda ya, kita save seperti itu nggih. Ini untuk ring extender ya. Nah, sehingga ada dua nama access point di tempat yang berbeda ya. Ini fungsi dari ring extender ya. Kemudian MAC filtering sama fungsinya, advance sama, DHCP kita disable ya, sehingga DHCP-nya kita dapat dari router ya. Oke, itu guys, kita sudah menjelaskan wireless router, access point, dan ring extender. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf jika tutorial ini kurang jelas. Sampaikan kritik dan saran di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.